ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Dan disinilah Rasul pernah mengatakan akan terdapat 7 kelompok manusia. Sab'atun yudhillumuhullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Nah, kita pada saat itu nggak bisa, aduh saya kok anak Nabi kayak gini amat ya, kok bapak saya Nabi saya gini amat ya, nggak bisa. Amalan kita lah yang akan menentukan kualitas kita pada saat itu nanti. Makanya kata Rasulullah ada 7 kelompok manusia yang pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan mereka berada di bawah naungan Allah tersebut. 7 kelompok ini. Nah, kita berharap salah satunya kita. Siapa saja mereka? Yang pertama, imamun adilun, para pemimpin yang adil. Nah, para pemimpin yang adil. Ya. Siapa contoh pemimpin yang adil? Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu berturut-turut Abu Bakar dan Umar. Hanya saja yang sedikit fenomenal secara takaran manusia, dialah yang disebut dengan sebutan gelar Al-Faruq. Ya. Umar bin Khattab. Al-Faruq tahu kan artinya? Umar itu dikasih gelar Al-Faruq karena itu. Dia itu bisa membedakan bainal haq wal batil, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Makanya dikasih gelar Al-Faruq. Dan kisahnya begitu luar biasa. Saya pernah cerita sama antum betapa istimewanya Al-Faruq. Keistimewaan Al-Faruq ini bukan serta-merta menenggelamkan keistimewaan seorang As-Siddiq. As-Siddiq tetaplah As-Siddiq, di mana lebih utama daripada Al-Faruq. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang masalah Umar bin Khattab, memang catatan sejarahnya begitu luar biasa. Abu Bakar segini ya. Utsman segini, Ali segini. Kapan giliran buku tentang Umar bin Khattab ngebengkak dia? Coba antum nggak percaya. Lihat. Ya. Karena inilah tipikal hujahnya Allah terhadap para pemimpin. Hati-hati antum kalau menisbatkan sebagai seorang pemimpin, menisbatkan dirinya kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab prinsipnya susah diikuti sama manusia. Tidak pernah mau makan enak sebagai seorang pemimpin kecuali rakyatnya sudah merasakan makanan yang enak tersebut. Umar itulah yang menanamkan nilai-nilai keadilan di tengah-tengah rakyatnya. Dan beliaulah sejatinya bapak demokrasi. Gak anti kritik. Dia pernah sama Asim, ikhwan. Asim itu maulanya, mantan budak yang kemudian jadi asistennya. Pas lagi keliling di satu kemah, dia mendapatkan ada tangisan bayi yang gak berhenti-berhenti. Sampai beliau itu bilang sama suaminya, suruh dulu istri kamu tuh nenangkan, nanti dia itu kan dihisap sama Allah, masa nggak bisa nenangin anaknya yang nangis. Ini pertanda ibu-ibu yang nggak bisa nenangin anaknya yang nangis itu kurang mengenal jati diri anaknya. Ada nggak yang kayak gini? Hanya saya sempat tertegun sambil ngebatin saya. Pernah jalan nih sama jemaah ini. Ini siapa ya kalau nggak salah? Oh, khutbah pernikahan. Jemput ngisi. Duduk di depan saya, suaminya, istrinya sama anaknya. Anaknya usia berapa ya? Pada saat itu 1,5 tahun. Nangis anak sepanjang perjalanan. Saking paniknya nggak berhenti. Ibunya ngomong begini, Pak, gimana ya cara ngeberhentiin tangisan anak ini? Bingung saya, katanya.
saya ngedengar kalimat itu keluar dari kalimat dari seorang ibu kandung gitu, kayaknya tes gitu ya. Kok maknya malah nanya sama suaminya gimana caranya. Saya tanya, emang biasanya gimana? Ini biasanya diasuh sama pembantu sih Pak Ustadz. Saya malah pernah, gimana perasaan saya ya, pembantu saya pulang, dia nangis-nangis katanya, sampai demam 3 hari nyebut nama pembantunya. Saya dalam hati, lah kok dia ini cerita kayak gini nggak ngerasa malu tak? Walaupun ibu karir, bekerja menghasilkan uang banyak, anak lebih akrab sama pembantu. Nangis. Hati-hati. Umar kesel juga. Akhirnya perempuannya karena dinasihatin terus nggak terima katanya. Ini nggak mau nangis, nangisnya nggak mau berhenti karena lagi saya sapi ini gara-gara Umar ini katanya. Dia nggak tahu kalau itu Umar. Umar nanya, emang kenapa dengan Umar? Gimana tidak? Umar memperlakukan bahwasanya yang mendapatkan santunan adalah anak-anak yang sudah disapi. Yang kalau belum disapi belum dapat santunan. Sedangkan kami ini orang miskin. Makanya saya pengen menyapi anak ini supaya anak ini dapat santunan. Dek Umar tuh, ya Allah. Besok datang ya ke Masjid Nabawi. Saya akan nanti diumumkan, nanti di sana akan dapat bantuan. Pulang Umar, dirubah habis itu aturannya. Bahwasanya yang mendapatkan santunan adalah semua bayi yang baru dilahirkan, bukan cuma yang sudah disapi. Demokratis sekali Umar ini, gak nutup diri. Kalau memang itu pendapat yang benar, sudah ditetapkan sama dia. Makanya ini hati-hati nih pemimpin-pemimpin, apalagi yang sekarang pengen ikut pilkada ini. Ya, ente itu nanti dihisapnya tuh barengan dengan Umar. Kalau nanti ngomong, "Oi, Bandar Lampung tuh luas ya Rob, gimana saya nggak bisa keliling ya Rob tiap hari?" Kamu cuman Bandar Lampung bilang nggak bisa. Umar bin Khattab sepertiga dunia bisa. Adil lagi. Saking adilnya Umar bin Khattab itu pernah ketika Khalid bin Walid minta kunci Yerusalem ketika ditaklukkan di zaman Umar, itu pendetanya ngomong, "Saya akan berikan kunci ini hanya kepada raja Anda yang bernama Umar bin Khattab, karena saya pengen kenalan dengan orang yang didengung-dengungkan menjadi orang yang paling adil." Jadi tuh pendeta mau nyerahin kunci itu hanya kepada Umar bin Khattab secara langsung, cuman pengen tahu, oh ini ya orang yang ditakutin sama setan itu gitu. Ternyata ya gitu. Memang badannya gede, palanya botak, jenggotnya lebat. Ya kan? Hebat lagi ketika dia terima kunci, dia kasih undang-undang. Nggak boleh ada gereja baru. Tapi gereja yang lama nggak boleh dihancurkan. Silakan kalian beribadah menurut keyakinan kalian masing-masing. Yang sudah terlanjur tinggal di sini silakan tinggal di sini. Tapi yang lain nggak boleh masuk. Diperuntukkan hanya untuk umat Islam. Kurang adil apa coba itu? Anda hati-hati. Kalau jadi pemimpin nanti hujahnya Allah itu adalah Umar bin Khattab. Ya. Ngaku nggak bisa, Umar bisa. Ya. Umar tuh sampai dinasihatin sama Atikah istrinya. Sholat malam tuh sampai menggigil kayak burung pipit. Kata istrinya pakai bahasa saya ya, sudah lagi lah Umar, insya Allah engkau ini dijamin masuk surga. Sudah lagi lah engkau menangis. Tapi kata Umar, saya tidak boleh berhenti menangis karena saya nggak tahu apakah saya akan tersentuh api neraka atau tidak. Nanti jamin masuk surga loh, tapi masih tawaduknya, takut tetap terkena api neraka. Saking tawaduknya, waktu dalam kondisi nazanya, dia bilang sama putranya Abdullah bin Umar, "Nak, tarik bantal ini dari kepala bapakmu, nak," katanya. Kenapa Pak?" katanya. "Mudah-mudahan Robmu ini kasihan sama bapakmu kalau ngelihat pipinya nempel di tanah. Jadi pas nanti dicabut nyawanya nggak sakit-sakit amat." Coba bayangin antum kayak gitu tuh. Nah itu. Nah orang macam kayak gini nih, nanti di hari kiamat dinaungin sama Allah nih. Para pemimpin-pemimpin yang adil. Selain Umar banyak nggak? Banyak saya yakin. Ya. Di Indonesia ada nggak? Wallahu a'lam bishawab kalau di Indonesia. Ya selagi mereka jadi pemimpinnya itu tanpa nyogok-menyogok, kalau nggak bayar perahu apa?
partainya kalau nggak nyogok konstituennya dengan apa? Dengan beras, dengan gula, dengan minyak, dengan baju. Adu program aja lah gitu ya. Apalagi sampai propaganda keliling dari desa ke desa gitu ya, dari gang ke gang gitu ya. Bisa. Tapi kalau belum apa-apa ngejabat aja udah main sikut kiri sikut kanan, tilep kiri tilep kanan, ya, telikung kiri telikung kanan. Ya jangan berharap berada jajarannya Umar, malah nanti Umar itu hujjatun laka wa alaika, hujah yang bisa memberatkan kamu atau meringankan kamu nanti. Kalau meringankan enak, kalau memberatkan nanti. Imamun adilun. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yang akan berada di bawah naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah syabun nasya fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Nah, kalau masjid penuh dengan orang tua, biasa. Kenapa? Kalau bahasa orang kekiniannya, wayai. Lada tua masih sholat di rumah, nyari apa? Betul nggak? Kalau lagi normal, nggak kondisi COVID, nyari apa? Di rumah 1 derajat, di masjid 25 atau 27 derajat. Tapi sholat subuh kita kan banyak didominasi sama orang yang tua-tua. Sampai yang ajan aja udah nggak ada yang muda lagi, ujung-ujungnya yang tua. Udah napas 1-2, gigi ompong, nggak bisa ngomong R. Ujung-ujungnya ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Putus generasinya. Ya. Yang hebat itu kalau barisan sholat subuh diisi sama para pemuda. Siapa pemuda? 40 tahun ke bawah itu sabun. 40 tahun ke atas tuh rijalun, laki-laki deh. Ini banyaknya kayaknya sabun semua. 40-an kayak saya dan yang ya beberapa gelintir ini mah ya udahlah laki-laki lah kita. Bukan pemuda lagi lah. Ya. Diisinya sama yang pemuda-pemuda itu baru top. Ya, rela mereka, ngapainlah saya bangun hanya untuk menyaksikan Real Madrid atau Barcelona. Ya, malu. Ya, qiyamul lail nggak bisa nonton bola bisa. Qiyamul lail harus pakai alarm. Giliran kalau Barcelona mau main nggak pakai alarm, bahkan rela begadang. Ya. Saya itu dulu gemes bener ya waktu saya masih tinggal di tempat lama saya. Pokoknya setiap hari Minggu itu, Minggu subuh itu, saya lewat, untung cuma dikasih setahun. Ada ruko tempat penyewaan rental PS itu. Saya setiap mau sholat subuh itu, mereka itu masih main. Kadang-kadang sengaja bener saya pelototin sama saya. Jadi saya lewat tuh saya pelototin. Ya Allah, anak-anak muda lu yang main di situ lu, sampai subuh. Saya bilang, saya sampai ngomongin gini sama yang punya nyewa rukonya. Tahu nggak dulu itu dipakai buat nyawa buat yang gitu? Nggak tahu. Kalau sampai malam begini, awas hati-hati dapat dosa jariah, saya bilang. Setahun aja sama dia dikasihnya. Pokoknya setiap ahad subuh pagi itu kalau saya ke masjid itu mereka buka. Sampai mungkin karena jengahnya mereka itu kalau udah mendekati ini, rolling door-nya ditutup separoh. Tapi suaranya kan masih terus kelihatan. Entah kosong apa isian mereka main itu. Ngerti nggak kosong apa isian tuh? Jangan pura-pura nggak ngerti. Ngerti ya? Ngerti. Walaupun saya nggak pernah nyentuh, paham saya. Ya. Ngapain bela-belain seperti itu? Nah, yang dihargai sama Allah itu pemuda-pemuda yang mereka tumbuhnya karena beribadah kepada Allah dari kecil sudah kenal. Menggadaikan waktu mudanya untuk foya-foya dipakai untuk kepentingan akhirat. Dan memang betul kata Rasul, ikhtanim homsan qabla homsin, itu salah satunya adalah sababuka qoblal haramika. Jaga waktu muda kamu sebelum datang waktu tua kamu. Enak ibadah tuh di waktu muda memang. Rukuk lama, sujud lama, enaknya pas masih muda. Lah tua mah ada kehalang encok. Haji, umroh enaknya pas masih muda. Kalau sudah tua pakai kursi roda, nyusahin. Iya, nyusahin orang.
Kalau pembimbingnya bersabar, pahala buat pembimbingnya. Kalau nggak bersabar, ditinggalin gitu aja. Mau ngapain kita? Ya. Suruh nanjak bukit Sopa yang cuman gini aja nggak bisa. Aduh katanya. Ya. Mau baca Al-Quran, kacamata ketinggalan, urung. Jaga waktu muda. Nah, yang di bawah naungan Allah tuh pemuda-pemuda yang dari tumbuh dari awalnya sudah beribadah kepada Allah. Ya. Ini pemuda-pemuda dengan masa depan yang cerah, di mana mereka mengabaikan urusan duniawinya, tapi mereka senantiasa tekun untuk urusan ukhrawinya. Pemuda-pemuda seperti siapa? Ya seperti Usamah bin Zaid yang sudah kita bahas, ya kan? Ya kalau yang ini Muhammad Al-Fatih, ya kan? Siapa lagi? Ya banyak lah. Pemuda-pemuda yang memang mereka ini terkenal dengan catatan emas dalam tinta sejarahnya. Ya, tinta emas dalam sejarahnya. Pemuda-pemuda yang tumbuh berkembangnya beribadah kepada Allah. Lah tua taubat ya bagus, lebih bagus lagi nggak usah taubat. Kenapa? Karena sudah beribadah dari waktu muda, konsisten dia. Ya, jadi jangan remehkan pemuda-pemuda yang tidurnya di musola. Ya, zaman saya dulu kecil ada budaya loh kita tidur itu di masjid. Kalau zamannya saya sih. Ya, zamannya saya dulu sering kita tuh senangnya bukan main, apalagi menjelang Ramadan sama Idul Fitri, malah lebih enak nyaman tidur di masjid sama kawan-kawan, asal jangan ada yang usil aja. Kalau ada yang usil pindah kita ke beduk, kemana? Keranda mayat gitu. Kalau ada kawan yang usil kayak gitu kadang-kadang. Tapi saya kasih tahu, yang dipindahin itu yang rese biasanya, yang tukang gangguin kawan, dikasih pelajaran. Pindahin ke beduk. Jadi nanti si muadzinnya datang kan dia nggak tahu, tek tung. Udah kaget, dia bangun kejentot palanya kan. Double itu. Yang lebih horor lagi kalau dipindahin ke keranda mayat dia, ya. Juari 7 malam nangisnya itu. Ya, tapi enak bener. Saya itu dulu akrab bener dengan masjid. Inilah makanya keuntungan generasi tahun 80-an dan 90-an. Bener. Iya. Apalagi pas di pondok dulu ya, kalau lagi musim apalan gitu, kadang-kadang kita nggak balik ke kamar, emang udah ngebekel bantal duluan dari ini tuh, di ruang masjid itu. Jadi kita tidur tuh di masjid. Makanya waktu Al-Faruq pernah mengadakan acara gerebek sahur, kita pengen sahur bareng dengan anak-anak panti asuhan dan yatim piatu di pondok pesantren khusus yatim Khalid Sarah itu, di Darul Aitam itu. Pas kita ke sana itu kalau nggak salah masih jam 3. Masuk masjidnya ngelihat anak-anak tidur di masjid, kalau saya tuh nyes di dalam hati itu. Ingat dulu juga. Tapi lebih parah lagi ini kenapa? Karena mereka yatim. Saya ingat zaman dulu saya dulu di pondok itu. Ya, karena lebih nyaman tidur di masjid. Karena asumsinya lebih mudah menjaga hafalan. Kalau di kamar kan kadang-kadang masih ada guyonan sama kawan-kawan dan segala macamnya. Ngelihat anak-anak kecil tidur di masjid dengan memeluk Al-Quran itu kan, waduh, kayak kebanggaan sendiri. Dan saya aja jujur aja itu, berbes itu air mata itu. Masya Allah, ingat dulu. Ya. Makanya kalau ngelihat ada pengurus masjid galaknya bukan main sama anak-anak tuh, kalau saya nggak ridho loh, bener itu. Kalau sampai ada tulisan, anak-anak di bawah 7 tahun dilarang masuk masjid. Saya bilang, ini kurang training nih, kurang piknik pengurus masjidnya nih. Sekali-sekali harus piknik ke Jogokarian, biar belajar sama pengurus masjid Jogokarian bagaimana bersikap ramah terhadap anak-anak. Ya. Baik. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Masajid itu orang Padang itu ya, bahasa Padang dia. Ya wis ya. Masajid ya kan. Orang Padang tuh biasa nyingkat-nyingkat dia. Giliran masjid nggak berani dia nyingkat, takut kualat dia. Pak kabarnya katanya kan, apa kabarnya gitu. Bah berapa seperti itu. Giliran masjid nggak bisa dia mau nyingkat-nyingkat. Masajid malah dia pakai plural, pakai jamak dia. Ya. Dan laki-laki yang hati mereka itu terpaut dengan masjid. Ya. Jadi hatinya terpaut dengan masjid.
Mau pindah rumah, bukan cuma ngelihat airnya lancar apa enggak, lingkungannya bagaimana, tapi dia nanya, di lingkungan sekitar sini ada masjidnya enggak? Nah itu tuh, kalau jalan-jalan yang dicari masjid. Kalau lagi safar, tempat berhentinya masjid. Itu kemana-mana terpautnya dengan masjid. Jadi kalau ada orang benci dengan masjid, hati-hati, hatinya itu terbuat dari apa? Makanya masjid itu harus ditumbuhkan, dibangun sesuai dengan fungsinya. Tempat singgah iya, hotel gratis iya, tempat ngopi ngeteh gratis iya, tempat WC umum gratis iya. Kenapa? Ya itu masjid, memang masjid itu fungsinya begitu. Makanya kita pengen berdonasi, kita berinfak, bersedekah ke masjid biar jadi jariah. Betul nggak? Makanya nggak usah infak, nggak usah jadi donatur di masjid yang uang kasnya sampai ratusan juta. Tanda nggak produktif itu. Banggaan ada masjid yang bangga ya. Pas hari Jumat ngumumin uang kas kita pada posisi 150 juta. Jadi infak orang ditahan-tahan, infak orang jangan ditahan-tahan. Kasih aja. Belajar sama pengurus Masjid Jogokarian. Hilang sendal, mau dia bohong urusan dia. Pak, saya hilang sendal saya, Pak. Merek apa? Ejer, Pak. Memang ejer, tapi yang KW minta gantinya yang ori. Dibeliin sama pengurus masjid. Bener saya nggak ngomong bohong. Saya udah pernah ke sono nanya, Pak, nanti nggak takut ditipu? Kalau orang nipu, Mas, urusannya dia sama Allah. Urusan kita cuma satu. Kita menjalankan amanah dari orang. Ini yang nyumbang ke masjid ini banyak dari seluruh Indonesia. Ya sudah, kita berikan saja. Waspada boleh, tapi suudzon jangan. Hebat ya misal gitu ya. Salah satu kehebatan kenapa bisa seperti itu, kuncinya satu. Karena pengurusnya sering ngobrol, sering ketemu. Nggak cuma seminggu sekali. Jadi saya paham, Pak, posisi angkringan itu ternyata memang bapak yang ngeting ya. Iya betul katanya. Ngapain kita pulang habis sholat isya katanya. Di rumah tetap tidur juga kita. Udahlah kita sepakati, udah nongkrong kita di sini. Walaupun ada yang ngerokok, ada yang enggak, ada yang makan gorengan, minum kopi segala macam. Seringnya bertemu, berinteraksi, memberikan pemahaman. Makanya kita bisa sevisi dan semisi. Makin akrab makin bagus. Enak loh, bener. Itulah kita yang kemana-mana patokannya masjid. Saya udah pernah ngalamin nginep di sana itu. Saya lihat. Kalau yang nggak bayar di mana, Pak? Ya sama-sama di lantai 3. Kalau yang bayar pakai AC, kalau yang tidak bayar ya standar utama lah pakai kipas angin. Kasurnya sama, kamar mandinya di luar, banyak jajaran kamar mandinya. Mau nyuci gratis, tempat ngejemur ada. Lapar mau minta makan, lapor ke urusan rumah tangga. Enak, jadi masjid jadi tempat rekreasi. Masjid kamar mandinya ditulis dilarang mandi di sini. Itu kan kamar mandi. Masa ditulis dilarang mandi di sini? Pernah nemu nggak? Kalau nggak pernah nemu saya tunjukin masjidnya. Kalau Al-Faruq sudah tahu mereka yang dimaksud sama saya ini. Nanti dong di luar ini dong saya kasih tahu nanti. Ada masjid dalamnya punya kamar mandi. Di atas kamar mandinya ditulisin dilarang mandi di sini. Kan itu kamar mandi. Ini kan PA tingkat dewa ini PA-nya ini. Ya kan? Betul nggak? Nanti lama-lama ada WC tulisannya dilarang BAB di sini. Kan itu WC gitu loh. Ya. Belajar keikhlasan lah kita ini. Ya. Mau bohong mau enggak terserah dia. Ya. Kadang-kadang gitu sih gitu aja. Apa ke masjid cuma pengen manfaatin fasilitasnya aja katanya, tapi nggak mau sholat di masjid. Dia sholat nggak sholat mau urusannya dia. Fasilitas masjid dibiayai oleh donatur. Kenapa kita merasa orang yang paling mempunyai fasilitas tersebut? Ya kan? Nanti mereka kotor WC-nya, makanya ada marbot. Marbotnya digaji buat ngebersihin WC. Selesaikan urusan kan? Nah, ini hasil obrolan sama Pak Ustadz Subhan nih, ketua 3-nya Masjid Jogokarian ini. Ya.
Kita sudah berusaha ikhlas Pak Ustadz, nggak boleh ngedumel pokoknya. Ada yang baabe lupa disiram, ya itulah pahalanya kita. Kita nggak sanggup upah orang, kan duitnya juga dari donatur. Saya mikir iya juga ya, betul kan? Betul. Kita mau menjalankan amanahnya, bakhilnya bukan main. Ya. Ini kemarin gitu, udah terbukti bener ya. Levelnya kita aja, nanti kita berhentinya di mana pas pulang touring itu dari Krui ke bawah itu ya. Kita nanti ada masjid di kiri jalan di Semaka. Ternyata apa? Semuanya serba gratis, ngeteh gratis, ngopi gratis. Kebayang nggak pahala jairiyah dari orang yang gitu. Itu seandainya kita nggak nyuci gelas kita, pasti dicuciin itu. Karena saya ngeliat ada yang nyuciin. Kan jariyahnya nambah-nambah peluang pahala, betul nggak? Betul, ya kan? Lawang saya aja masih dulu waktu ketika sering bolak-balik ya, waktu belum pandemi ya. Ada masjid tuh yang sebelah kanan jalan kalau dari sini ke arah Bakauni, kalau dari Bakauni sebelah kiri jalan, itu yang juga sama konsepnya, menyediakan kopi teh gratis. Masjidnya tingkat 2. Kami berhenti di situ semua itu. Pernah berhenti jam 11 malam itu, rumah di sampingnya itu rupanya rumah marbotnya. Pak, kamar mandinya di belakang ya, kalau mau ngeteh gratis itu buat sendiri aja, dispensernya itu fungsi kok. Nah itu top markotop itu ya. Al-Faruq insya Allah kalau punya masjid kayak gitu nanti ya, doain ya, amin ya robbal alamin ya. Nanti saya tingkatin dah, nggak cuman kopi hitam lah ya, yang kopi-kopi coklat tuh sediain sama kita. Kalau perlu susu nanti kita celit ya, kan gampang. Kalau habis tinggal dikosongin aja, kalau masih ada dananya tinggal dijorin lagi. Kita kalau nyumbang ke masjid pengennya langsung nyampe, betul nggak? Betul, ngapain ditahan-tahan ya, amin ya robbal alamin. Nomor berapa tadi? Nomor 4, warajulani tahabba fillah. Ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Kalau dia berkumpul, kumpulnya juga karena Allah. Kalau dia berpisah, berpisahnya juga karena Allah. Nah, panjang nih bahasanya. Memang biasanya saya kalau memaparkan tentang 7 kelompok ini bisa 2-3 kali pertemuan. Ya. Ini sekali pertemuan aja ya, cuma agak dipanjangin dikit. Sabarkan insya Allah ya. Walaupun aroma ketoprak sudah kecium, sudah belum? Sudah. Sabarlah, itu udah cobaannya kan. Ingat ya, makin berat cobaan, makin besar paha. Antum bisa konsentrasi di tengah-tengah bau ketoprak yang harum, pahala banyak insya Allah. Ya. Ini pentingnya kita memahami relationship, hubungan atas dasar Allah. Pernah dengar nggak kalimat uhibbuka fillah? Benar nggak? Kalau sama cewek uhibbukillah, saya mencintai kamu karena Allah. Nah, antum harus paham, hubungan apapun termasuk suami istri, ikhwan akhwat yang mau menikah, kalau kita dasarkan karena Allah, maka itulah yang akan membuat kita berada di bawah naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kalau berkawan, bahasa gampangnya, bukan berdasarkan kepentingan, tapi berdasarkan penegakan syariat. Nyari kawan bukan berdasarkan yang bisa mengakomodir kepentingan saya. Saya mau berkawan lah sama Ustadz itu, kenapa? Stok akhwat Ustadz itu mah banyak kayaknya. Saya kan masih bujang nih. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak nih yang udah pakai seragam gini, lah dicarikan bini, lah dapet, dianterin, habis itu hilang. Ya, bagaikan ditelan bumi. Ada, udah pakai seragam kayak gini loh, cariin istri, ya dikawal, dilamarin, diantar sama rombongan biru dongker kayak gini, habis itu hilang jelek. La haula wala quwata illa billah. Sakit hati nggak Ustadz? Ngapain sakit hati, ngabisin energi? Kan enggak, pahala mah udah tetap, betul kan? Betul. Nah, berarti dia niatnya nggak salah aja. Ya. Kalau kita membangun hubungan, niatkan karena Allah. Kalau karena Allah, semuanya nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah, ikhwan. Ya, semuanya akan diberikan kemudahan oleh Allah. Berkawan itu jangan milih-milih. Ya. Saya udah pernah loh nyidang jemaah saya.
mantan jemaah. Sekarang orang dia enggak ini lagi. Jadi datang ke majelis taklim itu kalau kira-kira ada ikhwan yang bisa dia manfaatin, bisa diutangin. Kalau udah nggak ada, pindah lagi ke majelis yang lain. Ada yang model kayak gitu. Ya. Sampai pernah saya nasihatin, saya ini kan sama saya gara-gara ada aduan salah seorang jemaah lah terkait perilaku buruknya. Sekalian tabayun, akhirnya saya nasihatin. Ya. Ikhlaskan semua itu karena Allah, jangan karena yang lain. Bangun hubungan itu karena Allah. Jangan kita itu ngebangun hubungan sama kawan karena semata-mata mendasarkan kepentingan ini. Nanti nggak bakal langgeng. Kayak saya nih ya, kalau mau nyari murid yang dari kalangan berada saja, demi Allah bisa. Gampang aja. Antum ketahuan sama saya datangnya pakai mobil mewah, saya minta nomor teleponnya, saya pepet, saya datangin langsung rumah antum. Saya prospek sama saya dengan ayat-ayat sodakoh. Bisa nggak? Bisa. Tapi nggak kayak gitu. Awetnya bentar nanti. Ya. Ustadz yang model kayak gitu tuh juga banyak. Saya kasih tahu banyak. Nggak tahan mereka ngeliat jemaahnya necis dikit. Catet. Prospek. Ya. Jangan. Karena Allah. Ya. Kalau dia ingin gabung dengan kita, tujuan dia karena ingin menegakkan kalimat Allah, bukan karena yang lain. Awet insya Allah. Antum berteman bukan berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan fanatisme terhadap sesuatu. Awet insya Allah. Awet. Ya. Banyak kok contoh-contoh para alim ulama yang mereka itu secara fikih berbeda, secara manhaj, bukan secara manhaj ya, secara apa jalan ibadah mereka berbeda, tapi mereka tetap bisa bersahabat. Ya. Kenapa? Karena kita niatnya tulus karena Allah. Sama kita nyari istri kalau karena Allah, maka kriterianya menurut Allah dan Rasulnya, sehingga akhirnya kita bertemu juga karena Allah. Nanti kalau memang harus berpisah, berpisahnya juga karena Allah. Nah itulah nanti kita akan dikasih perlindungan sama Allah pada hari tersebut. Pada hari ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan niat kita membangun sebuah hubungan kalau dasarnya adalah nilai-nilai materialisme dunia. Jangan. Dunia itu cuman sementara, akhirat selama-lamanya. Malah kalau bisa kita ini nyari kawan tuh kawan yang bisa mengingatkan kita kalau kita lagi lalai. Ya, yang mau ngomelin kita, ngerometin kita kalau kita ini lagi salah. Kalau nyari kawan yang cuman bisa yes bos banyak, apalagi kalau kita lagi sukses, banyak bener yang mau berkawan dengan kita. Betul nggak? Betul. Kapan giliran kita susah diteleponin nggak diangkat semua, padahal statusnya online. Ya kan? Saya emang ngetes sahabat Al-Faruq tuh gitu aja, ya kan? Ada nih medianya nih, apa nih, ya kan? Undang mereka ngecor lantai 2. Nah, kalau sahabat datang mereka. Kalau yang bukan sahabat banyak alasannya. Ustadz Afwan ya saya ada kegiatan katanya. Kegiatannya dibuat. Ya kan? Ada. Datang pas acara enak-enaknya saja. Yang nggak enak nggak mau datang. Lagi ada acara ini apa kunjungan ke sini ikut. Kenapa? Acara jalan-jalan ikut. Kapan giliran yang berat-beratnya nggak ikut. Yang kayak gitu mah banyak. Tapi sahabat sejati yang karena Allah adalah yang berdiri di sisi sahabatnya, apapun yang terjadi, susah senang bersama. Itulah makna seorang sahabat. Kayak lagu ya jadinya ya. Masya Allah ya. Nomor berapa itu? Nomor 5. Nomor 5 ada nggak di sini ya? Karena saya juga nggak yakin saya ini. Rajulun, seseorang, da'athu imro'atun, yang digoda sama cewek. Ceweknya bukan biasa, dhatu mansibin wa dhatu jamalin. Ceweknya ini udah cantik, kaya lagi. Kalau yang ngegoda cewek cantik tapi miskin biasa. Ya, ceweknya miskin tapi cantik biasa. Ini sudahlah cantik tambah lagi orang
kaya. Ya, digoda. Faqala, tapi malah dia mengatakan inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Contohnya siapa? Nabi Yusuf. Ingat ya, yang ngegoda Nabi Yusuf itu siapa? Hah? Dari mana antum riwayat Julaiha itu saya tanya? Saya mau nanya coba. Ada nggak dalilnya istrinya Nabi Yusuf namanya Julaiha? Bener tak itu? Hah? Imro'atun najis kok dalam Al-Qur'annya itu. Istrinya pembesar kok. Nanti kasih tahu saya kalau ada yang baca hadis keterangan istri Nabi Yusuf namanya Julaiha. Kasih tahu saya ya, karena saya benar-benar belum nemu riwayatnya. Tolong ya, PR buat antum nih. Ya. Allahumma alif qulubuhuma kama alafta baina Yusuf wa Julaiha. Nanti nanya, Yusuf yang mana yang kawin sama Julaiha? Ya. Nanti kasih tahu. Loh, saya nggak ngomong bohong nih, karena saya yang jahil. Bisa jadi saya yang bodoh. Belum nemu dalilnya bahwasanya istrinya Nabi Yusuf yang ngegoda, perempuan yang ngegoda Nabi Yusuf pada saat itu namanya Julaiha. Dan namanya kan saya minta dalil lu. Penting kan bagi kita tahu dalil, betul kan? Betul, jangan sampai iya baik kan. Nah, Nabi Yusuf itu luar biasa loh. Yang ngegodanya itu Masya Allah cantik dan punya jabatan, punya harta pula. Ya. Salah satu contohnya juga kisahnya laki-laki yang terperangkap dalam gua, 3 orang tersebut, yang mereka bertawasul dengan amal solehnya. Salah satunya itu tadi itu sudah berada di antara 2 selangkangannya, tapi ditinggalkan karena dia langsung mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Tuh, digoda cewek cantik nan kaya, tapi malah mengatakan ini akhafullah. Ya. Terus ada kisah yang terkenal juga ini. Saya lupa namanya, tapi beliau ini terkenal di Mesir, namanya Syekh Al-Miski. Kenapa? Al-Miski itu artinya kasturi. Karena beliau ini aslinya cuma penjual minyak wangi, tapi ganteng, bujangan. Ada, mohon maaf ya bahasanya kasar ya, nggak apa-apa ya. Ada WTS, ya, pelacur lah. Terobsesi, pengen bercinta dengannya. Wah, akhirnya dibuat perangkap, disuruh masuk. Mau beli minyak wanginya. Nah, namanya ikhwan polos lah ibaratnya ya. Masuk-masuk aja dia. Nyampe situ rumahnya dikunci, tlak. Ayo, sekarang saya mau berzina dengan kamu. Oh, nggak mau saya. Kalau kamu nggak mau, saya bakal teriak. Kamu sudah masuk ke rumah ini mau memperkosa saya. Kamu akan dirajam nanti. Waduh, kaget juga dia kan. Iya juga katanya kan. Dia nyari cara. Gimana caranya lepas dari si pelacur yang memang cantik ini. Ya, saya mau ngelayanin kamu, tapi syaratnya satu, apa? Izinkan saya pengen pakai wewangian dulu, biar saya ke kamar mandi dulu. Wah, cocok katanya kan. Habis dagang kan, keringetan kan. Udah mandilah sono katanya ya. Nyampe di kamar mandi, tahu nggak idenya dia apa? Dia bongkar tuh jamban. Isinya jamban apa? Saya nanya. Emas kan. Dia nyemplung ke lautan emas, ditempelin semua, sudah ditempelin. Dia keluar, ditemuinya. Ayo kalau mau sekarang. Wah, ngelihat bau gitu kan. Wah, orang gila kamu katanya. Dibuka pintunya, keluar kamu katanya. Karena dia malu, badannya berlumuran dengan apa? Kotoran manusia. Dia lari pulang sambil lari ke rumahnya. Tapi dia nggak sadar, Allah jadikan karomah. Ini yang nempel di tubuhnya ini menjadi harum misik, dan itu berbekas sampai beliau di masa yang akan datang. Makanya beliau di kemudian hari disebut dengan sebutan Syekh Al-Misk. Itu. Jadi antum kalau digituin, dijebak sama itu kayak gitu aja caranya. Bongkar tuh septic tank tuh. Ya. Loh, ini kisah beneran loh ini loh. Ya, itu luar biasa tuh. Hanya menyelamatkan diri. Kalau model-model yang ngajinya cuma seminggu sekali sih, ya namanya gimana Ustaz? Ya dipaksa saya Ustaz. Kalau yang ngajinya cuma seminggu sekali, paling begitulah jawabannya tuh. Ya.
Beda dengan orang yang sudah iqomatuddin segala macam, nyari cara gimana lepas nih ya. Udah termasuk jebakan, kalau dia nggak mau bakal diteriakin, bahkan nanti dirajam karena dituduh sudah berada di dalam rumah wanita yang bukan mahramnya. Ya sudah, tempelin, ayo kalau mau katanya kan. Akhirnya jijik ya. Ini luar biasa. Nah ini orang-orang seperti ini ya, yang kalau saya kiaskan mereka mampu bermaksiat, tapi mereka malah mengatakan inni akhafullah, maka mereka akan masuk ke dalam kelompok 7 kelompok ini, yang akan di bawah akan diberikan perlindungan pada hari ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nomor berapa tadi? Nomor 5 dah. Nomor 6 ah. Oh, sekarang 6. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya disembunyikan sampai tangan kirinya pun nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Oh, ini keutamaan sedekah sembunyi-sembunyi. Orang yang sedekah sembunyi-sembunyi ini nanti yang akan di bawah naungan Allah ini. Kayak kita kalau sholat Jumat itu ya, nutupin ya. Nutup ini fungsinya 2 ini. 1 karena takut riya, yang kedua takut kelihatan cuman kecilnya itu kan. Ya sebenarnya sih terkait 2.000-nya itu nggak bakal dihisap sama Allah. Kan sesuai dengan keikhlasan dan sesuai dengan presentasi pendapatan. 2.000, tapi kalau rutin setiap masuk masjid 2.000, 10.000, gajinya cuma 1 juta sebulan, udah 300.000, udah 30% sendiri. Zakat aja cuma 2,5%. Mau protes apa antum? Ya kan? Ada orang masukin 100.000, tapi sebulan gajinya 100 juta. Gedean mana persentasenya? Gedean yang 2.000. Gimana yang 100.000 ini cuma seminggu sekali lagi? Ya kan? Nah, jadi gitulah ikhwani fillah syadakumullah. Keutamaan menyembunyikan sedekah sampai tangan kiri nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Nggak kayak kita baru ngaji sedikit aja langsung update status. Masya Allah, tabarakallah, indahnya kajian tadi. Gitu. Cuman pengen ngasih tahu orang lain, saya pulang taklim loh. Ya, ini penyakit ikhwan-ikhwan ini, ikhwan-ikhwan alay. Dikit-dikit update status, dikit-dikit update status. Lebih nggak suka lagi saya secara pribadi kalau ada yang update status ngomongnya self reminder. Aduh udahlah, nata hati lagi kalau self reminder. Karena saya juga sering self reminder tuh, tapi di buku agenda ditulis kan untuk mengingatkan diri sendiri. Betul nggak? Self reminder itu artinya apa? Untuk mengingat diri sendiri. Kalau sudah jadi status itu untuk dibaca oleh orang lain. Pakai kertas yang ada ini lemnya itu loh. Ingat ya, sebelum sholat subuh sedekah dulu 2.000, pakai kenceleng Alfaruk. Tempelin. Begitu bangun sholat subuh, bangun tidur, habis baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Oh iya. Saya belum celengan hari ini. Nyeleng 2.000. Itu baru self reminder. Kalau dinaikkan jadi status namanya untuk orang lain. Udah lebih baik diniatin. Ikhwan-ikhwan jangan lupa, ayo ini ajakan sifatnya. Gitu ya. Tapi kalau untuk amalan fardiyahnya antum jangan dijadikan status. Jangan habis tahajud update status. Alhamdulillah. Semoga engkau kuatkan ya Allah untuk 11 rakaat di hari berikutnya. Wah. Ya kan? Nggak ada sih gambarnya, cuman ngomongnya begitu. Itu kan kalimatnya sama aja. Sama persis saya pernah ya bukan ini ya. Saya bilang, Sipa nggak usah pura-pura gitu ya. Jadi dia moto tangannya dia lagi diinpus, di update status, ditanya sama kawannya, siapa yang sakit Pak, katanya. Qadarullah ana yang sakit, dikasih tahu sama yang lain. Kita kunjungin dengan entengnya dia ngomong, kok bisa tahu saya sakit? Saya bilang, antum kan moto, saya bilang tangan antum tuh pakai
infus. Itu sama aja pemberitahuan. Kan kenapa nggak lebih gentle ngomong, ikhwan doakan ya supaya anak diberikan kesembuhan oleh Allah. Qadarullah hari ini harus masuk rumah sakit. Lebih gentle, bener nggak? Daripada kayak pura-pura begitu. Jadi laki-laki itu karakternya harus laki-laki. Ya, yang kayak gitu banyak nggak? Wah, banyak. Ya, nggak saya terima jadi murid saya kalau kayak gitu. Ya, harus tegas. Nggak apa-apa. Salah nggak minta doa dari ikhwan-ikhwan? Nggak, bagus, nggak apa-apa. Mohon doa ya ikhwan-ikhwan, ana lagi sakit ini. Kan bagus, betul kan? Enggak minta doa nggak mau, tapi pakai status. Ya. Janganlah. Ya, apalagi curhat di status apa Facebook, WA itu bukan dinding ratapan, jadi nggak perlu status sama apa update status sama situ, nggak perlu. Kalau pengen ngadu sama Allah. Allah sempat sebaik-baiknya pengadu. Ya, jadi seperti itu. Sembunyikan sedekah kita. Bukan cuma sedekah kalau saya katakan, sembunyikan semua amal soleh kita. Rumusnya sebenarnya kayak gini nih. Kita kan tahu Allah itu pasti ngebalas amalan kita. Yakin nggak kita? Yakin kan? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Yang harus kita lakukan beramal lupakan biar nanti surprise. Ya Allah, banyak bener amalan saya ya Allah, begitu hisab. Iya, ini amalan yang kamu lakukan tapi kemudian kamu anggap hilang. Saya kumpulkan kata Allah. Masya Allah. Enak nggak kayak gitu? Daripada amal dikit nyatet di agenda hari ini udah amalan tiap hari nyatet amal soleh, dosanya nggak dicatat. Yang dicatat itu dosa. Hari ini udah 3 orang yang saya makan bangkeknya. Gibah kan? Hari ini habis ngegosok sendal orang, saya pakai wudu. Ngegosok sendal untuk dipakai wudu nggak bilang itu belum sholat udah salah. Betul nggak? Betul. Yang di masjid-masjid itu kan niatnya ibadah, belum lagi ibadah sudah dosa. Memakai sendal orang lain tanpa izin, kecuali sendalnya udah ditulis milik masjid, milik musola, diakadkan secara umum siapa saja boleh pakai, nggak apa-apa ya. Itu yang terakhir karena ternyata sudah jam 9 lewat. Rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi sepi lalu kemudian meneteslah air matanya. Air mata yang menetes di kesendirian seseorang tatkala tidak ada makhluk yang lain yang menyaksikan, maka tetesan air mata inilah yang bisa memadamkan api neraka. Apalagi kalau tetesan air matanya terkait dosa-dosa yang dia mohon ampunkan kepada Allah. Makanya saya kadang-kadang lucu juga kalau acara renungan malam itu. Renungan malam itu kan kita dibuat nangis bukan karena intinya, tapi karena suasananya. Lampu dimatikan, ya, yang ngomong suaranya berwibawa, ya, dia pakai zikirnya astaghfirullah rabbal baroya astaghfirullah minal khotoya. Itu kalau 2:30 malam dibaca itu kan nangis kita. Tapi pertanyaannya kalau berjamaah menular itu. Sebelah nangis kita nggak nangis kan nggak enak. Makanya di sini disebutkan khalian, di tengah-tengah kesendirian, bukan yang rame-rame. Maka siapa saja yang qiyamul lail di waktu sujudnya bisa menangis menyesali dosa-dosanya kepada Allah, itu sudah besar modalnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang itu nggak mudah ikhwan, itu sulit ya. Dan itulah 7 kelompok manusia yang akan berada di bawah naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan pada saat itu benar-benar kita mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Untuk kedepannya kita akan masuk ke pembahasan yang lain ya, terkait ahlu sunnah meyakini adanya hisab.
hari ketika amalan manusia dihitung, kemudian mizan, kemudian al-haud. Kita akan bicara semua elemen yang terkait tentang hari kiamat, biar kita komprehensif keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.